Selamat datang jiwa-jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasa hidupmu terasa aneh belakangan ini? Kamu merasa letih? Bukan di tubuh, tapi di hati. Seakan ada kabut yang menyelimuti jiwamu, membuatmu kehilangan arah dan cahaya. Kamu sudah tidur cukup, tapi bangun dalam keadaan lelah. Sudah berdoa, tapi hati tetap gelisah. Dan yang paling membuatmu bingung, semua terjadi tanpa alasan yang jelas. Jiwa terpilih, ini bukan sekadar fase. Ini bukan hanya karena stres atau tekanan biasa. Ini bisa jadi tanda bahwa kamu sedang diserang secara spiritual. Ya, ada medan yang tak terlihat oleh mata, namun terasa oleh hati yang peka. Ada gelombang energi yang tak bisa disentuh, namun mampu mengguncang hidup kita dari dalam. Dan mereka yang membawa cahaya, mereka yang sedang naik dalam kesadaran, mereka yang dipilih untuk membawa perubahan, adalah yang paling sering jadi sasaran kegelapan. Kenapa? Karena terangmu mengganggu mereka yang hidup dalam bayang. Karena suaramu menembus senyap dunia yang sudah lama tertidur. Karena doamu membuka gerbang-gerbang yang selama ini tertutup. Jiwa terpilih, dalam video ini, kita akan menyelami 3 tanda utama bahwa kamu sedang mengalami serangan spiritual. Tanda-tanda yang sering diabaikan, tapi diam-diam menghancurkan semangat dan alur hidupmu. Bukan untuk menakutimu, tapi untuk membangunkan kekuatan ilahi dalam dirimu. Agar kamu tahu bahwa kamu tak sendirian, dan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan para jiwa terpilihnya. Mari kita mulai dengan membuka mata hati dan menyadari apa yang selama ini berusaha memperdaya kita dalam diam. Tanda pertama, hati tiba-tiba gelap, energi tiba lesu. Serangan spiritual yang paling sering terjadi, namun paling tidak disadari, adalah perubahan energi hati yang tiba-tiba. Kamu merasa kosong, datar, lesu, bukan karena capek kerja, bukan karena kurang tidur, tapi karena ada sesuatu yang tak terlihat mengganggu frekuensi jiwamu. Awalnya terasa biasa saja, kamu hanya ingin menyendiri. Lalu tiba-tiba, kamu kehilangan semangat untuk melakukan hal-hal yang dulu kamu cintai. Bahkan ibadah terasa berat, membaca buku terasa kosong, bertemu orang malah bikin makin lelah. Jiwa terpilih, saat ini terjadi, jangan buru-buru menyebut dirimu lemah. Bukan itu, kamu sedang diserang, bukan di tubuh, tapi di frekuensi batin. Ini tanda pertama yang sangat halus, karena ia tidak datang dengan gejala fisik, tapi dengan hampa yang tiba-tiba, seperti lampu yang padam di ruangan terang. Kenapa ini terjadi? Ketika kamu menaikkan kesadaran, jiwamu memancar. Cahayamu mulai dilihat oleh dunia tak kasat mata. Kegelapan merasa terganggu, karena kamu mulai sadar. Kamu mulai membebaskan dirimu dari pola lama, dari energi rendah, dari jeratan masa lalu, dan itu membuatmu jadi sumber cahaya yang terang. Nah, disinilah awalnya. Serangan itu tidak selalu datang dari luar. Kadang ia menumpang pada celah luka lama, luka masa kecil yang belum sembuh, perasaan kecewa yang terpendam, rasa takut yang belum kamu hadapi. Energi gelap sangat pandai menyusup lewat celah-celah itu, dan saat ia masuk, ia memengaruhi perasaan dan pikiranmu tanpa kamu sadari. Kamu merasa tidak berguna, tidak layak, tidak berarti. Padahal itu bukan suara hatimu, tapi bisikan dari frekuensi gelap yang sedang menempel. Bagaimana rasanya? Kamu merasa sedih, tapi tak tahu kenapa. Kamu menangis tiba-tiba, tapi tak ada alasan jelas. Kamu merasa malas dan lesu, padahal tidak sedang sakit. Kamu merasa tidak ingin bertemu siapa-siapa. Kamu merasa tidak lagi terhubung dengan Tuhan, seolah doa-doamu tak terdengar. Jiwa yang terpilih akan mengalami fase ini, bukan karena dihukum, tapi karena sedang dibangkitkan. Tapi musuh dari kebangkitan adalah keterpurukan yang tidak disadari. Karena saat kamu tidak sadar sedang diserang, kamu bisa menyalahkan diri sendiri. Kamu mulai merasa tidak berguna. Kamu menyerah pelan-pelan. Inilah yang diinginkan oleh serangan spiritual, agar kamu menyerah sebelum bangkit. Apa yang bisa kamu lakukan? Jiwa terpilih, saat kamu merasa gelap dan lesu tanpa sebab, berhentilah sejenak. Jangan lanjutkan aktivitas.
Jangan paksa tersenyum, tapi tarik dirimu ke dalam ruang suci, baik secara fisik maupun spiritual. Lakukan ini. 1. Ambil waktu untuk diam. Diam bukan berarti kalah. Diam adalah bentuk perlawanan yang kuat saat jiwa lelah. Dalam diam, kamu memberi ruang bagi Tuhan untuk berbicara. 2. Bersihkan dirimu dengan air. Air punya energi spiritual. Mandi dengan niat membersihkan bukan hanya tubuh, tapi jiwa. Tambahkan garam laut, daun bidara, atau air 2 jika bisa. 3. Nyalakan cahaya kecil. Bisa lilin, bisa lampu kecil. Duduk di dekatnya. Fokuskan pandangan. Tarik napas perlahan. Katakan dalam hati, aku memanggil kembali cahayaku. Aku mengusir segala energi yang bukan milikku. Aku dilindungi oleh cahaya ilahi. 4. Berdoalah dengan jujur. Tidak perlu indah, tidak perlu panjang, tapi tulus. Minta kepada Tuhan agar hatimu dikuatkan dan jiwamu dibersihkan. Akhiri dengan kesadaran ini. Jika kamu merasa hatimu tiba-tiba berat, jiwamu lesu, bukan berarti kamu rusak. Itu artinya kamu sedang menjadi terang. Dan terang itu sedang diuji. Kegelapan tidak mengejar mereka yang gelap, tapi ia sangat terganggu oleh cahaya seperti milikmu. Maka jangan padam. Gunakan setiap serangan spiritual sebagai sinyal. Aku sedang naik level. Jiwaku sedang diperkuat. Semesta sedang membentukku menjadi cahaya yang lebih terang. Tanda kedua, muncul gangguan aneh dalam hidup. Hidupmu awalnya baik-baik saja. Kamu sudah menyusun rencana, sudah punya niat baik. Kamu sudah berdoa, sudah berusaha, tapi entah kenapa, semua jadi kacau tanpa alasan jelas. Barang-barang mulai sering rusak. Komunikasi dengan orang terdekat jadi mudah salah paham. Tubuhmu sehat, tapi tiba-tiba sering tersandung, terantuk, atau mengalami kecelakaan kecil. Tiba-tiba ada tagihan tak terduga. Kendaraan mogok, HP error, bahkan tanaman di rumah mulai layu tanpa sebab. Jiwa terpilih? Ini bukan kebetulan. Ini bukan karena kamu ceroboh. Ini adalah serangan spiritual yang menumpang lewat medan energi kehidupanmu. Serangan yang menyerang lingkunganmu. Ketika energi negatif tidak berhasil menembus hatimu, ia akan mencoba mengganggu duniamu dari luar. Membuatmu tidak fokus, tidak stabil, dan merasa semua sedang melawanmu. Mereka yang mengirim energi buruk, baik melalui niat jahat, rasa iri, ataupun ucapan negatif, kadang tak sadar bahwa frekuensi mereka bisa memicu kekacauan dalam kehidupan kita. Dan jika kamu tidak peka, kamu akan menyalahkan diri sendiri atas semua gangguan ini. Padahal kamu hanya sedang jadi target karena cahaya yang kamu bawa. Energi spiritual itu seperti gelombang. Dan jika di sekitarmu mulai muncul kekacauan kecil secara beruntun, itu tandanya ada gelombang negatif yang menyusup masuk ke orbit hidupmu. Ciri-ciri gangguan ini, kamu merasa terus dikejar waktu, tapi tidak ada yang selesai. Kamu merasa selalu ada hal yang menghalangi kelancaran rencana. Bahkan hal sepele pun jadi ruwet. Orang-orang di sekitarmu mulai mudah tersinggung. Suasana rumah mulai sering tegang. Kamu mendadak merasa dikepung oleh kekacauan kecil yang melelahkan. Inilah cara kegelapan bekerja. Ia tidak selalu datang dengan wujud menyeramkan. Kadang, ia hanya menyabotase harimu secara perlahan, sampai kamu lelah, frustrasi, dan menyerah pada energi rendah. Apa yang menyebabkan ini terjadi? 1. Iri hati orang lain yang diam-diam tertuju padamu. Kadang datang dari orang yang tersenyum di depanmu, tapi menyimpan dengki dalam hatinya. 2. Energi tempat yang tidak bersih secara spiritual. Rumah yang jarang dibersihkan secara energi bisa menyimpan getaran rendah yang mengganggu. 3. Dosa-dosa spiritual yang belum dituntaskan. Misalnya, perasaan marah yang kamu pendam, dendam yang belum kamu lepaskan, atau luka batin yang belum kamu sembuhkan. Itu semua bisa jadi celah masuknya energi gangguan. Bagaimana mengatasinya? Jiwa terpilih. Jangan biarkan dunia luar mengacak-acak kedamaian batinmu. Ada beberapa hal sederhana tapi sangat kuat yang bisa kamu lakukan. 1. Bersihkan rumahmu secara spiritual.
Buka semua jendela, nyalakan dupa atau aromaterapi alami, putar ayat suci, zikir, atau doa pelindung di seluruh ruangan. Ucapkan niat, hanya energi terang yang boleh tinggal di sini. Segala energi gelap keluar sekarang. 2. Ritual mandi pembersihan. Mandi dengan air yang sudah kamu doakan. Bisa dengan campuran garam laut, daun bidara, atau jeruk purut. Niatkan bahwa setiap air yang menyentuh tubuhmu membawa pergi segala energi yang bukan milikmu. 3. Tuliskan segala gangguan yang terjadi. Jangan disimpan di kepala. Tulis. Saat kamu menulis, kamu melepaskan energi yang tertahan di dalam. Lalu bakar atau sobek kertas itu sebagai simbol bahwa kamu tidak mau lagi memeliharanya. 4. Baca doa perlindungan tiap pagi dan malam. Minta penjagaan dari Tuhan untuk bukan hanya dirimu, tapi juga untuk rumahmu, hartamu, orang-orang tercintamu. Karena serangan spiritual itu juga menargetkan tempat yang kamu cintai. Sadari ini, gangguan ini bukan tanda kamu gagal, tapi justru tanda bahwa kamu sedang bersinar terang. Semakin terang cahaya seseorang, semakin besar bayangan yang ingin menjatuhkannya. Tapi kabar baiknya, bayangan itu hanya bisa bergerak dalam ruang yang tidak kamu jaga. Maka jagalah ruang hidupmu, jaga energi rumahmu, jaga hatimu. Jangan biarkan gangguan luar mengatur isi dalam. Ketika kamu menyadari tanda-tandanya, kamu akan mampu berdiri lebih kuat. Dan semesta pun akan memperkuatmu dengan perlindungan yang tidak bisa ditembus siapapun, bahkan oleh kegelapan itu sendiri. Tanda ketiga, mimpi buruk berulang malam yang tak tenang. Pernahkah kamu mengalami malam-malam di mana tidur bukan lagi tempat istirahat, tapi seperti masuk ke dalam medan perang tak kasat mata? Pernahkah kamu berkali-kali bermimpi buruk? Mimpi jatuh dari tempat tinggi, dikejar sosok menyeramkan, tiba-tiba berada dalam tempat asing, gelap, atau bahkan melihat simbol-simbol yang kamu tak mengerti? Atau lebih dalam lagi, kamu sering terbangun antara pukul 2-4 dini hari dengan perasaan gelisah, jantung berdebar, bahkan tanpa alasan logis. Jiwa terpilih, itu bukan sekadar mimpi. Itu bisa jadi tanda bahwa kamu sedang diserang secara spiritual di ranah bawah sadar. Mimpi, gerbang menuju dunia energi. Ketika tubuh tertidur, jiwa tidak mati. Ia berpindah ke lapisan energi lain. Dan di sana, dunia spiritual menjadi lebih aktif dan terbuka. Bagi mereka yang memiliki frekuensi tinggi, yang sedang naik tingkat kesadarannya, mimpi bukan sekadar pengolahan pikiran, tapi ruang untuk menerima pesan, bahkan juga ruang untuk diserang. Jiwa terpilih, jika kamu berulang kali bermimpi buruk, itu adalah sinyal bahwa jiwamu sedang didekati oleh frekuensi yang tidak bersih. Serangan spiritual kadang tidak datang melalui dunia fisik. Ia menyusup melalui getaran bawah sadar, karena di sanalah pertahananmu paling rendah. Ciri-ciri serangan spiritual lewat mimpi. 1. Mimpi buruk yang berulang dengan tema yang sama, seperti dikejar, jatuh, kehilangan, atau berada dalam tempat gelap. 2. Bangun dengan tubuh sangat lelah, meskipun tidur cukup. 3. Tidurmu terganggu di jam-jam spiritual, sekitar pukul 2-4 pagi. 4. Perasaan tidak nyaman saat bangun, seperti gelisah, takut, atau merasa seperti ada sesuatu yang ikut pulang dari mimpi. 5. Kamu merasa seperti tidur, tapi seperti tidak benar-benar pulang ke tubuh. Jika itu kamu alami, jangan panik. Jangan langsung berpikir bahwa kamu lemah atau sedang dihukum. Kamu sedang dipanggil untuk sadar. Kenapa ini terjadi? Karena kamu punya cahaya yang menyala kuat, banyak energi yang tertarik padamu. Bukan hanya yang baik, tapi juga yang gelap. Dan serangan lewat mimpi adalah bentuk penetrasi paling licik, karena ia menyerangmu saat kamu tidak sadar. Kadang datang dari energi negatif dari orang yang iri dan mengirim getaran buruk. Lingkungan tempat tinggal atau kamar yang menyimpan memori spiritual kotor. Luka batin atau trauma yang belum selesai, jadi celah untuk masuknya gangguan mimpi. Kelelahan jiwa yang belum dipulihkan, sehingga pertahanan spiritualmu lemah saat tidur. Bagaimana menghadapinya? Jiwa terpilih.
Kamu perlu melindungi tidurmu seperti kamu melindungi hidupmu. Karena malam hari adalah waktu paling sunyi, tapi juga paling terbuka untuk intervensi spiritual. Berikut langkah-langkah perlindungan sebelum tidur. 1. Bersihkan kamar tidur. Secara fisik dan spiritual, jangan biarkan kamar dalam kondisi berantakan. Buka jendela pagi dan siang agar cahaya alami masuk. Sebelum tidur, semprotkan air doa atau aroma alami seperti lavender. 2. Putar ayat suci atau musik healing. Biarkan suara-suara bercahaya memenuhi ruang. Bahkan jika kamu tertidur, frekuensinya tetap bekerja. 3. Berdoalah dengan kalimat perlindungan. Katakan, Tuhan, lindungilah jiwaku saat tidur. Bawa aku hanya ke ruang-ruang cahaya. Jauhkan aku dari pintu yang bukan untukku. 4. Letakkan benda perlindungan di dekat kepala. Seperti kitab suci, batu kristal pembersih, misal ametis atau obsidian, atau daun bidara kering yang sudah didoakan. 5. Tulis isi mimpimu keesokan hari. Kadang pesan ilahi hadir dalam mimpi buruk, tapi kamu hanya bisa memahaminya jika kamu simpan, renungi, dan minta bimbingan. Ingat ini, mimpi buruk bukan selalu kutukan. Kadang, itu peringatan bahwa kamu terlalu lama meninggalkan jiwamu sendiri. Atau, itu tanda bahwa frekuensimu sedang terganggu oleh energi luar yang ingin melemahkanmu. Tapi kamu tidak sendirian. Tuhan tidak pernah tidur. Dan Ia selalu menjaga jiwamu jika kamu memanggilnya dengan kesadaran dan cinta. Jadikan tidurmu suci. Jadikan malam sebagai waktu pemulihan, bukan medan perang. Karena jika kamu bisa menguasai dunia tidurmu, maka dunia nyata pun akan tunduk pada getaran damai yang kamu pancarkan. Dan itu adalah kekuatan sejati dari seorang jiwa terpilih. Jika dari 3 tanda tadi kamu merasa satu, atau bahkan semuanya sedang kamu alami, jangan merasa takut, jangan merasa kalah, dan jangan berpikir bahwa kamu sendirian melawan semua ini. Justru, itu tanda bahwa kamu sedang naik kelas dalam perjalanan jiwamu. Itu tanda bahwa energi cahaya dalam dirimu semakin terang. Dan terang itu mulai mengguncang semesta yang diam. Ingat ini baik-baik. Semakin terang dirimu, semakin besar pula bayangan yang mencoba mendekat. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu kuat. Bukan karena kamu tersesat, tapi karena kamu sedang dituntun menuju tempat yang lebih tinggi. Serangan spiritual hanyalah cara semesta mengujimu untuk melihat apakah kamu benar-benar siap memegang cahaya, apakah kamu benar-benar mau hidup sebagai versi terbesarmu, dan jika kamu sadar akan serangannya, jika kamu menjaga jiwamu, membersihkan energimu, dan bersandar penuh pada perlindungan ilahi, maka tak ada satupun kekuatan gelap yang bisa menyentuhmu. Karena jiwa yang terjaga akan selalu dijaga, dan hati yang sadar akan selalu diberi jalan. Maka tetaplah berjalan dalam terang. Jangan padam, jangan menyerah, karena dunia ini masih sangat membutuhkan cahayamu. Kamu bukan orang biasa. Kamu bukan jiwa yang kebetulan terlahir di sini. Kamu adalah jiwa terpilih yang akan menjadi penyembuh, penerang, dan pelindung bagi banyak jiwa lainnya. Dan kamu akan menang dengan cahaya, dengan cinta, dengan Tuhan di sisimu. Terima kasih telah bersama dalam perjalanan ini. Semoga setiap kata yang diucapkan membawa berkah bagi hidupmu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.